Selamat malam semua mahasiswa. Malam ini kita kuliah keempat tentang aplikasi diferensial yang sederhana untuk kasus diskriminasi harga. Ya. Kalau kuliah ketiga kemarin kita mengasumsikan bahwa harga itu diberlakukan sama atau satu harga bagi semua pasar. Ya, pada kasus misalnya fungsi-fungsi marginal, di situ kita lihat satu harga saja diberlakukan untuk pasar yang sama. Nah, untuk kuliah keempat ini kita akan melihat aplikasi untuk kasus diskriminasi harga. Dan diskriminasi harga ini dilakukan oleh monopolis ya, untuk meningkatkan profitnya. Ya. Jadi dalam rangka meningkatkan profit suatu perusahaan, maka dia melakukan diskriminasi harga. Harga yang berbeda pada pasar yang berbeda dan pada permintaan yang berbeda. Ya. Nah, untuk itu kita akan melihat contoh apa yang kita maksud, apa yang Bapak maksud dengan diskriminasi harga. Nah, di sini ada contoh ya, cara menghitung diskriminasi harga yang dilakukan oleh seorang monopolis pada dua pasar yang berbeda. Ya. Di sini diketahui fungsi permintaan barang pertama, ya, itu adalah P sama dengan 100 kurang Q, dan fungsi permintaan barang kedua, ya, pada pasar yang kedua, P2 sama dengan atau harga barang yang kedua adalah 84 kurang Q2. P1 dan P2 adalah harga barang pertama dan kedua, sedangkan Q1 Q2 adalah kuantitas barang pertama dan kedua untuk Q2. Apabila diketahui TC, total cost gabungan 600 tambah 4 dalam kurung Q1 tambah Q2, di mana Q sama dengan Q1 tambah Q2, ya. Jadi ini bisa, maksudnya ini bisa diganti dengan Q, ya. Maka apabila total cost-nya itu diketahui, tentukanlah fungsi laba dengan diskriminasi harga. Kemudian B-nya fungsi laba tanpa diskriminasi harga. Pada A ini nanti kita akan mendapatkan angka berapa laba maksimum yang diperoleh perusahaan apabila dia melakukan diskriminasi harga. Sedangkan pada B ini, apabila diskriminasi harga dianggap ilegal atau dilarang, maka labanya juga akan diperoleh di sini. Berapa dia memperoleh laba maksimum. Umumnya harga atau laba maksimum yang diperoleh dengan diskriminasi harga itu lebih besar dibanding tanpa diskriminasi harga. Nah, untuk mencari laba ini, ya, kalian masih ingat laba itu kan adalah P, ya. Notasi laba adalah P TR kurang TC, ya. TR kurang TC. Nah, di soal
belum diketahui berapa TR-nya, TC-nya sudah ada, maka kita harus mencari TR ini berapa. Ya, kita harus cari berapa TR-nya untuk memperoleh fungsi laba, ya, dengan diskriminasi harga. Nah, karena itu TR ini harus dicari, ya, harus dicari dengan rumus TR adalah P kali Q, ya. Nah, di sini ada dua fungsi permintaan atau dua pasar, maka P kali Q-nya ini juga merupakan gabungan dari dua pasar itu. Jadi kita bisa menuliskan notasi TR-nya itu adalah P1 ya, untuk gabungan ya, P1 kali Q1 ya, kali P1 Q1 ya, tambah P2 Q2 kurang TC-nya. TC-nya 600 tambah 4 Q ya, Q1 tambah Q2. Begitu. Inilah TR itu ya. Karena ada dua pasar. Satu pasar satu, ini fungsi pertama dan ini fungsi kedua. Ya. Nah, dengan demikian inilah fungsi laba yang diminta ya, dengan diskriminasi harga. Ya, ini fungsinya. Ya. Sedangkan ini adalah TR-nya, P kali Q. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana angka atau laba maksimum nantinya diperoleh. Karena kita sudah melihat bagaimana fungsi laba itu diperoleh dengan melakukan diskriminasi harga. Nah, untuk mencari TR tadi yang Bapak sebut, maka kita lihat dulu di pasar pertama ya. Pasar pertama. Pasar pertama itu total revenue-nya adalah P kali Q ya. Itu P-nya ini 100 kurang Q1 kali Q1. Jadi hasilnya adalah kali ke dalam 100 Q1 kurang Q1 pangkat 2. Ya, ini TR. Maka diperoleh marginal revenue itu adalah turunan dari TR terhadap Q sama dengan 100 kurang 2Q1 ya, untuk pasar pertama. Kemudian bukan MC, MR ya. MR-nya, MC-nya tadi kita sudah lihat fungsi total cost gabungannya itu TC sama dengan 600 tambah 4 Q1 tambah Q2 ya. Atau ini kan bisa begini juga. Nah, ini tadi diganti Q itu sama dengan Q1 tambah Q2 ya. Maka ini bisa ditulis Q. Ya, ini TC-nya. Ya, sehingga MC-nya itu sama dengan berapa? 4 ya. Ini karena ini konstanta, dia 0 tambah 4. Jadi MC-nya 4. Ya.
MC-nya 4 untuk pasar yang pertama. Kemudian untuk pasar yang kedua, ini pasar pertama ya. Pasar kedua PR sama dengan P kali Q. Pasar kedua ini berarti P nya ini 84 kurang Q2 kali Q2, hasilnya 84 Q2 kurang Q2 pangkat 2 ya. Ini TR, maka MR nya 84 kurang 2Q2 ya. 84 MR ini DTR terhadap Q ya. Q2 dalam hal ini tentunya, kalau ini Q1. MC nya juga 4 ya, gitu. Nah sekarang syarat ya, syarat laba maksimum adalah MR sama dengan MC ya. Syarat laba maksimum MR sama dengan MC. Nah untuk pasar yang pertama ya, laba atau MR untuk pasar pertama kita lihat adalah, jadi ini untuk pasar pertama MR nya adalah 100 kurang 2Q1 sama dengan MC 4 ya. Kalau kita pindah ruas berarti 2Q2 pindah ke tanda sebelah kanan, tanda sama dengan ini, pindah ke sini ke kiri sama dengan berarti minus ya. Jadi 100 kurang 4 96 ya. Q1. Jadi Q1 sama dengan 96 per 2 berarti berapa? 48. Nah kalau Q1 48 berarti P1 nya adalah, sini substitusi 48 ya, berarti P1 100 kurang 48 52 ya, 52. Nah sekarang kita sudah dapat syarat laba maksimum untuk pasar pertama ya. Nah untuk pasar kedua MR nya adalah 84, jadi ini pasar kedua 84 kurang 2Q2 sama dengan MC nya 4. Berarti kalau ini pindah 2Q2 pindah ke sebelah kanan tanda sama dengan, berarti 2Q2 itu sama dengan ini pindah 4 pindah ke sebelah kiri tanda sama dengan, berarti dia berkurang, berarti 84 kurang 4 dia 80. Dengan demikian Q2 nya 80 per 2 adalah 40 ya. Apabila Q2 40 maka P2 nya sama dengan, kita ganti 40 berarti 44 ya. Sampai di sini kita lihat kita sudah memperoleh ya harga dan kuantitas akibat diskriminasi di dua pasar, satu pasar pertama ini dan pasar kedua ini. Maksudnya Q2 40 dan P2 44 untuk pasar yang kedua. Nah nantinya seperti Bapak sampaikan di awal, angka-angka ini akan kita pakai untuk menghitung TR-nya ya. Nah, tadi Bapak sudah katakan P-nya itu fungsi P sama dengan apa? P1 Q1 ditambah P2 Q2
ya, dikurang TC-nya. TC-nya itu 600 tadi, 600 tambah 4Q ya. Jadi kita sudah bisa melakukan perhitungan itu karena kita sudah dapat berapa Q1, P1, Q2 dan P2 ya.